surat Al-Maidah ayat 27. Kedua putra Nabi Adam, yang pertama Habil, yang kedua Qabil, masing-masing mempersembahkan kurban untuk Allah. Habil memilih binatang hewan yang terbagus, sementara Qabil memilih hasil panen yang paling jelek, yang tidak enak dimakan, yang tidak laku, itu dijadikan sebagai kurban. Akhirnya Allah hanya menerima kurban yang terbaik yang dipersembahkan oleh Habil. Sampai nantinya terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi, kurbannya Habil, pelakunya Qabil. Ini riwayat pertama, riwayat kurban. Yang kedua, ini terjadi 4.000 tahun setelah itu, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Sejarahnya adalah Nabi Ibrahim berkata, "Falam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni al-bahru fanzur madza tara." Jadi ketika usia Ismail, siapa Ismail? Anak Ibrahim dari istri yang bernama siapa? Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Sarah punya anak namanya Ishaq. Jadi Ismail dan Ishaq itu saudara kandung seayah. Ishaq nanti menurunkan Bani Israel, dulu pernah kita bahas. Jadi ketika Nabi Ismail itu usianya sekitar 8 tahun, artinya Ismail ini sudah mulai bisa diajak jualan. Mungkin cuci piring kalau sekarang. Sudah mulai bisa diajak ke kebun, mungkin bawakan alat. Konteks Nabi Ibrahim berarti sudah bisa mulai diajak kerja. Ternyata apa yang terjadi? Pada malam 8 Zulhijjah, 8 tanggal 8 ya. Besok tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah. Jadi pada malam yang ke-8 Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dalam mimpinya dia menyembelih anak. Karena di mimpi seorang nabi, mimpi seorang rasul itu bukan mimpi kita, mimpi nabi itu wahyu. Akhirnya apa? Besok pagi dipanggillah Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bercerita tentang mimpinya semalam. Nah, semalam saya bermimpi bahwasanya bapakmu ini menyembelih engkau. Mimpinya disampaikan. Apa kata anakku? Jadi Nabi Ibrahim itu bukan mentang-mentang dapat perintah Allah kemudian pokoknya laksanakan. Tidak. Tapi apa? Sebagai seorang yang bijaksana, seorang ayah yang baik, maka perintah itu dikomunikasikan. Nah, sang anak pun menjawab, anak ini menjawab, qala ya abati, wahai bapak, wahai ayah, if'al, laksanakan ma tu'mar, yang telah diperintahkan kepada engkau wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah dengan izin Allah ayah akan mendapati diri ini dalam keadaan sabar. Coba, ini anak seperti apa? Disembelih nurut, disembelih manut, bahkan kerjakan wahai ayahku, ayah akan mendapatkan anakmu ini orang yang sabar. Itulah didikan luar biasa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak, dan pendidikan itu bukan hanya di
Luar biasa Pak Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Setelah dalam posisi siap disembelih, kemudian mata tertutup, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Ibrahim mengayunkan goloknya, pisaunya berubah diganti dengan kibas. Tidak mungkin Allah akan menyakiti hambanya yang telah pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini pasrahnya setengah-setengah. Bahkan itu jangankan mengorbankan anak, jangankan mengorbankan harta, mengorbankan waktu 5 menit saja kita ini terkadang tidak sanggup. Dari jam 4 pagi kita sudah peras keringat banting tulang mencari nasi, namun kita melupakan pencipta nasi. Nih, ada nggak kira-kira? Dari jam 4 bangun sudah peras keringat banting tulang, gerimis-gerimis, becek-becek mencari nasi, tapi kita melupakan pemberi pembuat nasi. Ya Allah. Ini sejarah yang nomor 2. Kemudian sekarang pengertian kurban diambil dari kata rob, artinya dekat. Arti kurban menyembelih binatang yang memang sudah ditentukan jenisnya, sapi, kambing, dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha dimulai dari setelah turun dari sholat Idul Adha sampai tanggal 11, 12, 13 waktu sebelum maghrib tiba. Nih, itu namanya kurban. Sekarang masuk permasalahan. Karena kurban ini adalah amalan paling utama saat hari raya Idul Adha, maka pembahasannya banyak. Yang pertama, sebelum berkurban itu ada sunnahnya. Sunnah di sini bukan lawan kata bid'ah. Sunnah di sini artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berpahala. Nah, yang pertama sebelum berkurban, Rasul bersabda, "Idza daqala al-'ashru 'indahu udhiyah yuridu an yudhi, fala ya'khudanna sya'ran wa la yahrimanna dhufran." Masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kemudian ada yang ingin berkurban, baik itu sapi maupun kambing maupun kerbau maupun unta, maka hendaknya dia jangan cukur rambutnya dan jangan potong kuku. Nih, ini tidak terkait dengan permasalahan prinsip. Artinya yang tidak memotong kuku, tidak mencukur kumis atau tidak memotong jenggot, tidak memotong rambut, dia dapat pahala tambahan. Yang memotong tidak berdosa. Kemudian saat berkurban, nanti prakteknya ada tenaganya Pak, ada ahlinya. Saya ini hanya teori kan. Yang pertama, disunahkan orang yang akan berkurban itu sembelih sendiri dengan tangannya. Oh, saya tidak tega, tidak sanggup, tidak biasa. Lihat penyembelihannya. Oh, yang disembelih banyak. Ya udah, salah satunya. Saat disembelih kami berada di dusun, pulang kampung. Ya tidak usah lihat, dia dari video call saja atau rekaman. Share di YouTube nanti lihat. Jadi Aisyah itu perempuan tidak sanggup memotong kambingnya, sehingga apa? Diperintahkan Rasul untuk melihat acara pemotongan. Jadi disunahkan untuk melakukan sendiri ataupun paling tidak melihat. Yang tidak melihat juga tidak apa-apa. Ini masalah sunnah, bukan lawan kata bid'ah. Ini sunnah, ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang nomor 2, menghadapkan hewan ke kiblat. Mayoritas ulama mensunnahkan ketika sembelih hewan itu dihadapkan ke kiblat. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan menghadap ke kiblat
baik. Akan tetapi kita yang belajar agama, yang sudah setiap pekan sekali belajar agama, alangkah baiknya kalau sembelih binatang kurban itu menghadap ke kiblat, binatangnya dihadapkan ke kiblat. Hitung-hitung di samping sunnah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang mengikuti sunnah ini, dia akan dapatkan pahala. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mewajibkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah, baru kemudian dipotong. Tapi dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah hukumnya sunnah. Tapi ada syarat, Pak. Syarat tukang jagal ini sholatnya harus rajin, harus disiplin, dia akhlaknya baik, tidak bermaksiat. Sehingga apa? Dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah hukumnya sunnah. Kenapa? Yang motong sudah baik, sudah bagus, sudah beriman, bertakwa. Akan tetapi ketika kita wajibkan diri kita membaca bismillah, tidak salah. Namun ketika ada orang lain tidak membaca bismillah, jangan kemudian dicaci maki. Karena pada dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah hukumnya sunnah. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4, mempertajam pisau. Lihat ini. Jadi makanya sunnah dalam Islam ketika memotong kurban itu disunnahkan mempertajam pisau agar supaya yang disembelih itu tidak terlalu lama sakitnya. Hadirin rahmatullah. Kemudian yang berikutnya hukum berkurban. Hukumnya apa? Hadirin rahmatullah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban hukumnya wajib. Ulama Hanafi dan mazhab Hanafi mewajibkan kurban. Mana dalilnya? Rasul bersabda, siapa punya kelebihan harta kemudian dia tidak berkurban, apa kata Rasul? Jangan dekati masjid Rasul. Siapa punya kelebihan harta dan dia tidak berkurban, jangan dekati masjidku. Wah, berarti kurban itu hukumnya wajib, karena Rasul ancam orang yang tidak mau berkurban sementara dia punya harta, jangan datangi masjidku. Nih yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sehingga belum mengatakan kurban hukumnya wajib. Kemudian mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki menghukumi kurban itu sunnah muakkad. Mana dalilnya? Siapa yang masuk bulan Zulhijjah dan ingin berkurban, maka jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Kata-kata siapa yang ingin, ini menunjukkan bahwasanya kurban itu tidak wajib. Nah, karena ini perbedaan pendapat, yang mewajibkan kita hormati, yang mengatakan sunnah juga kita hormati, kita toleransi dalam masalah ini. Hadirin rahmatullah. Kemudian binatang kurban. Binatang kurban ini ternak, unta, sapi. Sekarang yang tidak boleh digunakan sebagai kurban atau binatang kurban, yang satu buta sebelah atau bahkan dua-duanya. Tapi kalau butanya tidak berulang, hanya kriip-kriip sipit, itu boleh. Yang satu kriip sipit boleh. Tapi kalau buta betulan tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, sakit yang jelas-jelas sakit. Yang ketiga, pincang yang jelas-jelas pincang. Tapi kalau pincangnya biasa dan masih bisa lari, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu yang betul-betul pincang. Kemudian yang
kepemilikan penuh, artinya milik sendiri. Boleh patungan, boleh patungan. Tapi kalau seperti gimana? Seorang kakak berarti yang kakak punya 2 juta, adiknya punya 2 juta. Kakaknya cari binatang kurban kambing nggak dapat, minimal harganya 3.500.000. Boleh nggak patungan? Boleh. Tapi atas nama satu orang. Kata adiknya, kan untuk tahun ini kakak juga aja. Jadi uang saya masuk untuk diberikan kambing nanti atas nama kakak. Tahun depan gantian. Boleh, silakan. Tapi kalau atas nama Umar dan Utsman satu kambing tidak boleh. Umar dan Utsman tidak boleh. Tapi kalau untuk peruntukan binatang kurban kambing ini atas nama saya dan keluarga boleh. Yang mendatangkan 2 orang tidak boleh. Tapi peruntukan jangankan 2 orang, satu keluarga punya anak 5 masing-masing sudah suami istri juga boleh. Kalau peruntukan, Rasul bersabda, satu kambing ada min Muhammadin wa ali Muhammad, kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Berapa banyak? Lebih hebat lagi kambing kedua, ada min Muhammadin wa ummati Muhammadin allati lam tudhi. Ini dari Muhammad dan umatnya yang belum berkurban. Jadi kita ini sudah dikurbani oleh Rasulullah. Artinya umat Muhammad ketika Nabi Muhammad berkurban tadi sudah ada yang meninggal, ternyata dikurbani oleh Rasulullah. Dan umat Muhammad ada yang belum lahir. Jadi kita berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal juga boleh, berdasarkan hadis tadi. Ini korban dari Muhammad dan umat Muhammad yang belum berkorban. Yang belum berkorban sudah ada yang tewas di medan pertempuran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian penyembelihan korban tepat waktunya, artinya tidak keluar dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Malam hari tidak boleh penyembelihan korban malam hari. Kalau pembagiannya sampai malam ya silakan saja. Tapi penyembelihan itu waktunya sudah ditentukan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana kalau kambingnya, sapinya diliarkan, kemudian dipinsankan, boleh nggak? Dipinsankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan nadhihah wa ma akala as-sabu illa ma zakaitum." Artinya, diharamkan bagi kalian memakan bangkai binatang mati tidak disembelih kecuali ikan, belalang boleh, darah tidak boleh, daging babi tidak boleh, termasuk tulangnya dan turunannya. Kemudian binatang yang disembelih atas nama selain Allah harus atas nama Allah. Ini syarat. Kemudian apalagi yang tidak boleh dimakan? Binatang yang tercekik sampai mati itu tidak boleh dimasak dagingnya. Tercekik. Kemudian apalagi yang terpukul. Binatang ada kambing kecil, kemudian ada orang bawa balok, dipukulkan kepalanya, kemudian mati, itu tidak boleh dimakan, dimasak. Binatang yang jatuh dari ketinggian, jatuh gelembung, mati juga tidak boleh dimakan. Kemudian yang ditanduk binatang lain, yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya, pas jatuh masih hidup, sembelih, boleh dimakan. Kemudian pas dipukul kepalanya masih hidup, disembelih, boleh dimakan. Artinya binatang yang dipingsankan dan dia belum mati boleh disembelih dan boleh dimakan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya pembagian daging kurban. Ini ada 2 dalil. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir
sebagian serahkan kepada teman-teman, kemudian sebagian serahkan kepada orang yang membutuhkan. Nanti di surah Al-Baqarah agak beda sedikit, tapi artinya sama sebetulnya. Wa at'imul ba'isal faqir, orang-orang yang susah, menderita, itu boleh dapat bagian. Kemudian fakir, artinya binatang kurban itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu bagian sahibul kurban, satu bagian untuk teman-teman sahibul kurban, kemudian sebagian yang lain untuk masyarakat. Kalau yang dipotong sedikit, sementara yang motong tadi tiap hari sudah makan sate, dengan memang dia tiap hari makan sate juga tiap hari makan. Ketika berkorban, saya tidak usah ngambil sama sekali, bagus. Tapi kalau kondisinya seperti ini, bagaimana? Misalkan kejadian seperti ini, si A dia berkorban seekor kambing kecil, kambing Jawa, kambing kacang. 6 anaknya datang semuanya pulang kampung, dan ke-6-6-nya ini sudah membawa istri masing-masing, dan masing-masing punya anak. Wah, kumpul di satu rumah. Yang dikorbankan kambing Jawa kecil. Bagaimana pembagiannya? Habisi di rumah itu tidak usah bagi. Karena apa? Kurban ini untuk makan. Untuk makan siapa? Keluarga yang berkurban. Jadi panitia nanti tolong yang berkurban ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai kelupaan. Tahu-tahu yang berkorban tidak makan apa-apa, anaknya pengen sate ternyata nggak dapat bagian. Jadi yang berkorban nanti sisihkan untuk dia. Tapi jangan pula kemudian nanti panitia juga boleh. Panitia itu boleh mendapatkan bagian lebih, tapi bukan upah. Kalau panitia dapat upah dari daging korban, berarti korbannya tidak sempurna. Karena apa? Sebagiannya untuk upah. Upah itu di luar daging. Upah itu di luar binatang yang dikorbankan. Tapi kalau kemudian panitia mendapatkan bagian lebih, ini kan kerja dari pagi, kemudian menyembelih, motong, bagikan, kasih hadiah penghargaan, boleh. Panitia itu umpama tidak ikut kerja, dia sudah berhak mendapatkan daging karena dia masyarakat sekitar. Ini ditambah pula dia jadi panitia, ada penghargaan, ada hadiah. Ditambah pula dia mewakili sahibul kurban. Jadi panitia dapat bagian lebih, boleh. Kulitnya boleh nggak dijual? Kalau kulit sudah dibagi, kemudian ternyata yang mendapat bagian kulit tadi hobi kerupuk jange, dibuat kemudian dijual, silakan. Tapi sebelum dibagi dijual tidak boleh. Termasuk dagingnya, Pak. Daging korban tidak boleh dijual. Itu sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi ternyata dia tukang sate, kemudian dijual, silakan. Itu kan milik dia. Hadirin rahmatullah. Kemudian terakhir, panitia dimasakkan. Nah, sebelum pembagian kurban dia sudah makan pinggan tulang. Boleh atau tidak? Ini perbedaan pendapat. Tidak, bukan terkait masalah prinsip. Kalau 100 orang tidak boleh, karena apa yang dimasak itu milik siapa? Milik sahibul kurban, milik fakir miskin, atau milik siapa? Bingung jadinya. Akan tetapi ulama ustaz yang lain membolehkan. Karena apa? Panitia itu sendiri, jangankan sudah menjadi panitia, tidak menjadi panitia pun berhak mendapatkan daging, dan kemudian daging itu dimasak, silakan dimakan. Apalagi dia menjadi panitia, tamu yang datang saja bukan warga itu boleh makan daging yang sudah dimasak atau belum dimasak. Kenapa? Dia termasuk warga. Kalaupun bukan warga, dia termasuk